Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi bersama Ustazah Duta untuk belajar tematik pada pagi hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa menuntut ilmu dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku. Sebelum kita menginjak di halaman 1, adik-adik tahu tidak apa arti kegemaranku atau arti kegemaran? Kegemaran adalah sesuatu yang disukai seseorang dan ia senang melakukannya. Sesuatu yang adik-adik sukai dan adik-adik suka melakukannya. Nah, kita hari ini akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita buka bukunya di halaman 1. Di halaman 1, adik-adik akan melihat kegiatan berolahraga. Subtema 1 kita akan menerangkan atau kita akan belajar gemar berolahraga. Nah, sekarang adik-adik perhatikan teks pada halaman 1 yang akan Ustazah bacakan ya. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, adik-adik, olahraga itu membuat badan kita sehat. Dan olahraga juga bisa dilakukan sambil bermain. Apalagi akan lebih menyenangkan dan akan membawa manfaat kesehatan jika kita melakukan kegiatan olahraga bersama teman-teman. Sekarang simak halaman 2 ya. Di halaman 2 kita perhatikan. Nah, pada gambar halaman 2, ayo kita simak baik-baik. Di sana ada Udin dan teman-temannya sedang apa? Ya, betul, sedang bersepeda. Nah, ada Lani, Udin, Beni, dan Siti, mereka sedang bersepeda. Kita lihat baik-baik, apakah yang dikenakan Udin saat bersepeda? Ya, betul sekali. Udin dan Beni menggunakan pelindung kepala, yaitu helm khusus bersepeda, dan ini ada pelindung lutut yang digunakan oleh Udin. Nah, pelindung lutut dan helm khusus bersepeda ini akan berguna jika misalnya nanti adik-adik saat bersepeda jatuh, maka kepala dan lutut kita tidak langsung terluka. Nah, simak cerita berikut ini ya. Akan Ustazah bacakan yang pertama. Simak baik-baik. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah,
Selain tadi kita melakukan kegiatan berolahraga, kegiatan bersepeda ini juga termasuk kegiatan berolahraga yang akan menyehatkan tubuh adik-adik semuanya. Kita baca halaman 3 pada buku macam-macam atau jenis-jenis kegiatan olahraga yang menyenangkan. Yang pertama, jalan kaki. Gambar pertama, jalan kaki. Gambar kedua, lompat tali. Gambar kedua, lompat tali. Gambar ketiga, perhatikan baik-baik. Ular naga. Ular naga. Halaman 4. Gambar yang paling atas adalah kegiatan olahraga sambil bermain, yaitu tapak gunung. Tapak gunung. Gambar selanjutnya, balap karung. Balap karung. Gambar yang terakhir, lomba lari. Lomba lari. Nah, adik-adik, sekarang jawab pertanyaan berikut ini ya. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jawab langsung ya. Apakah kamu suka bermain? Tentu suka ya, karena bermain itu menyenangkan. Yang kedua, permainan apa yang kamu sukai? Adik-adik suka permainan apa? Ya, tentu permainan yang adik-adik sukai berbeda dengan teman-teman lainnya. Yang ketiga, tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Adik-adik, sebutkan permainan lain yang menyehatkan. Bisa bermain sepak bola, bisa bermain kasti, dan lainnya yang adik-adik kenal. Halaman selanjutnya kita buka. Adik-adik, sebagaimana di lembar kerja yang Ustadzah berikan, adik-adik diminta untuk menirukan kata-kata di bawah ini. Yang pertama, ular naga. Ular naga. Yang kedua, jalan kaki. Jalan kaki. Yang ketiga, sepak bola. Sepak bola. Yang keempat, lompat tali. Lompat tali. Yang kelima, lomba lari. Lomba lari. Mari kita buka halaman 6. Beri tanda centang pada kegiatan yang menyehatkan dan beri tanda silang untuk kegiatan yang tidak menyehatkan. Gambar nomor 1, gambar Lani sedang melakukan pemanasan atau persiapan untuk berolahraga. Apakah ini menyehatkan? Jika menyehatkan, beri tanda centang. Jika tidak menyehatkan, beri tanda silang di kotak yang tersedia. Yang kedua, Edo membaca buku sambil tiduran. Apakah ini kegiatan yang menyehatkan? Jika iya, berilah tanda centang. Jika tidak, berilah tanda silang pada kotak yang tersedia. Yang ketiga, Siti sedang tidur di atas sofa. Siti sedang tidur di atas sofa, apakah termasuk kegiatan yang menyehatkan? Jika iya, berilah tanda centang. Jika tidak, berilah tanda silang. Yang keempat, Udin sedang melakukan kegiatan berenang. Udin akan berenang. Apakah ini termasuk kegiatan yang menyehatkan? Jika menyehatkan, berilah tanda centang, dan jika tidak, berilah tanda silang. Nomor
Selanjutnya gambar nomor 5. Benny sedang melakukan kegiatan sepak bola. Apakah ini kegiatan yang menyehatkan? Jika menyehatkan, berilah tanda centang. Jika tidak menyehatkan, berilah tanda silang. Selanjutnya, adik-adik sesuai pada lembar kerja yang Ustazah berikan, adik-adik diminta untuk menirukan kata-kata yang ada pada halaman 7. Kata yang pertama yaitu lari, lari. Yang kedua, jalan, jalan. Yang ketiga, duduk, duduk. Yang keempat, lempar, lempar. Yang kelima, lompat, lompat. Nah, dari kelima kata tersebut, apakah adik-adik bisa mempraktikkannya? Jika bisa, cobalah di rumah ya. Halaman selanjutnya, buka lembar kerja yang sudah Ustazah berikan. Simak pada mutpel atau pada muatan pelajaran PPKN. Nah, pada halaman tersebut, adik-adik diminta mengisi titik-titik yang ada pada tabel. Sebelumnya, simak cerita dari Ustazah yang akan Ustazah bacakan dari halaman 8 ya. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Ceritanya, Dayu dan Lani sedang bermain. Mereka bermain lompat tali bersama Siti. Jadi yang bermain yaitu Siti, Dayu, dan Lani. Nah, setelah puas bermain, Siti pulang. Siti pulang ke rumah setelah puas bermain. Nah, ini ada gambar Siti. Apa yang dilakukan Siti sebelum masuk rumah? Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti melepas sandal sebelum masuk ke rumah. Nih, gambar Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Siti meletakkan sandal di rak. Ini gambar Siti meletakkan sandal warna birunya di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan. Siti mencuci tangannya dan membersihkan diri. Nah, dari cerita yang Ustazah bacakan, jawab secara langsung ya, tapi tidak perlu ditulis. Siapa yang bermain lompat tali? Tadi sudah Ustazah bacakan. Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Sudah ada ya di dalam gambar ya. Apakah kamu suka bermain di luar rumah? Pasti suka kan? Apa yang kamu lakukan selesai bermain? Diusahakan yang adik-adik lakukan selesai bermain seperti yang Siti lakukan ya. Sekarang kita akan membuka pada halaman 9. Halaman 9 ini tidak perlu dikerjakan. Diganti dengan lembar kerja yang sudah Ustazah berikan. Mengisi lembar portofolio terkait aturan bagaimanakah yang harus selanjutnya kita lakukan jika kita akan bersepeda pada lembar kerja yang Ustazah berikan. Aturan apa saja ya yang harus kita lakukan saat kita akan melakukan kegiatan olahraga seperti bersepeda. Tulis di kolom. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait bunyi. Nah, sekarang sebelumnya kita akan simak cerita dulu. Udin, Edo, dan Benny sedang berlomba lari.
Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Seperti gambar ini, mereka sedang bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Ini gambar Siti sedang membawa peluit dan dia siap-siap akan memberikan tanda mulai. Prit, prit, prit. Bunyi peluit Siti. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, mereka sedang berlomba lari, jadi mereka harus segera lari cepat-cepatan. Nah, selanjutnya, tahukah kamu bunyi peluit? Tahu tidak adik-adik apa itu peluit? Nah, tirukan bunyi peluit bersama teman-temanmu ya. Tapi jangan membuat gaduh. Nah, kita selanjutnya akan menginjak pada lembar halaman 11. Nah, pada halaman 11, adik-adik akan mengenal apa itu bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, sebelum kita mengerjakan pada halaman ini, adik-adik harus tahu apa itu bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam yaitu bunyi yang bersumber dari suara alam, seperti bunyi gunung meletus, bunyi daun bergesekan yang tertiup angin. Bunyi angin itu termasuk bunyi alam. Kemudian bunyi petir saat menyambar itu termasuk bunyi alam. Bunyi yang bersumber dari suara alam seperti dari tumbuhan atau dari hewan. Nah, sekarang kita akan belajar bunyi buatan. Bunyi buatan itu adalah bunyi yang bersumber dari tubuh manusia atau benda buatan manusia atau alat musik. Nah, contohnya bunyi dari tubuh manusia seperti apa? Ketika kita tepuk tangan, ketika kita bersiul, itu termasuk bunyi dari tubuh manusia. Itu termasuk bunyi buatan karena dibuat oleh manusia. Atau bunyi benda seperti bunyi piring jatuh. Nah, itu termasuk bunyi buatan. Atau yang lainnya seperti bunyi alat musik. Alat musik gitar yang berbunyi jreng jreng jreng. Nah, seperti itu. Nah, sekarang adik-adik kerjakan lembar pada halaman 11 dan 12 ya. Adik-adik diminta memberi tanda centang untuk gambar yang merupakan bunyi-bunyian alam dan tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Nah, selamat mengerjakan ya. Semoga sukses. Kita lewati. Nah, sekarang adik-adik kita menginjak pada halaman terakhir pembelajaran 1. Mari kita bernyanyi adik-adik. Bernyanyi sambil bergerak itu sangat menyenangkan. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama temanmu. Lakukan gerak sesuai dengan lirik lagu. Nah, lagu ini diciptakan oleh Pak Kasur. Berjudul Tari Tepuk Tangan. Berjudul Tari Tepuk Tangan. Nah, adik-adik, setelah menyaksikan video ini, praktekkan lagu ini bersama teman-temanmu ya di rumah. Sekian video dari Ustadzah Duta. Semoga kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Sekian, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dimulai dari hamdalah. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.